Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu mendapatkan ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Bahkan masalah silih berganti yang tak pernah ada hentinya. Begitulah kehidupan teman-teman sekalian. Bahkan kalau kita ingin kembali ke belakang, kita dapat melihat sejarah bagaimana para orang-orang soleh terdahulu sama seperti kita mendapatkan ujian. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ujian yang paling berat. Kita melihat para anbiya, para rasul, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian. Bagaimana Nabi Adam harus meninggalkan tempat yang tercinta, kampung halaman kita tercinta, bersama dengan istrinya Hawa, yaitu surga, harus dia tinggalkan. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan keluarganya yang tidak menerima dakwah. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim yang diuji oleh ayahnya yang tidak menerima dakwah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam harus siap untuk dibakar. Bagaimana kesabaran Nabi Ayub ketika dia sakit, keluarganya meninggalkan semuanya, bahkan orang di kampungnya. Bagaimana kesabaran Nabi Yakub menunggu bertahun-tahun kedatangan pertemuannya kembali dengan anak tercinta, yaitu Nabi Yusuf, hingga kesedihan beliau menyebabkan mata beliau buta. Dan bagaimana Nabi Yunus alaihissalam harus bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berada pada 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Beliau ditelan oleh ikan. Bagaimana nabi-nabi, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang terbaik, harus diuji. Ada begitu banyak ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian daripada kaum kafir Quraisy yang menolak dakwah beliau hingga beliau dilempari batu, dilempari kotoran. Bagaimana beliau harus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, ketika paman dan istrinya tercinta Khadijah harus meninggal dunia di tahun yang sama, di waktu yang berdekatan. Tetapi ujian yang menghampiri mereka semua, yang datang kepada mereka semua, justru menambah keimanan mereka. Karena seperti itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika diuji, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ujian dan cobaan tersebut menjadikan sebab dia mendekatkan atau lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan na'udzubillah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ujian tersebut semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kita termasuk sebagai orang-orang yang tidak lulus ketika ujian tersebut justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman sekalian, jadikanlah ujian tersebut sebagai penghapus dosa ketika kita bersabar. Jadikanlah ujian tersebut sebagai sarana agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semakin mengetahui kualitas diri kita, bahwasanya kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini makhluk yang membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kabar gembira, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabathum musibah, yang mana ketika mereka ditimpa ujian, musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya lah kami akan kembali, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat, dapat menambah keimanan kita, dapat menambah keyakinan kita bahwasanya ujian tersebut
tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana kadar keimanan dan ketakwaan kita, bagaimana ketawakkalan kita, bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.